diledek di sekolah, di lapangan, di tempat latihan gitu. Maksudnya dari kayak gini juga suka malu karena kan ya ada sedikit rasa minder pasti, Mas. Masuk, semua pada penonton pada ini bendera dikibarin, kita pada hormat, wah di situ udah nangis gak karuan lah pokoknya. Nangis ya? Iya. Terharu banget ya? Benar-benar apa ya, kayak sampai sekarang pun yang nggak nyangka aja, Mas, gitu. Beneran kan di situ juga ketika juara juga langsung media. Biasanya Apis ngeliput media, sekarang diliput sama ini. Langsung Apis tekatin kan cita-cita pertama Apis yaitu satu beliin rumah orang tua sama umroh, itu aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya hari ini nih mau ngobrol tipis-tipis nih bersama atlet para badminton nih. Bersama Hafiz Priyansa Prawira Negara. Fiz, Ya. Apa kabar Fiz? Waduh lama nggak pernah ketemu kita ya. Udah lama dulu banget. Main bareng ya. Dulu sering banget ya. Iya. Nah nih Pak ini mau ngobrol tipis-tipis nih tentang para badminton nih ya. Ini karena kan sekarang para badminton nih alhamdulillah nih prestasinya tuh dihargainya sama dengan yang normal gitu, yang able gitu ya, ya Fiz ya. Iya. Gitu ya. Nah, ntar ya sebelum bahas itu Fiz ya, kita ngobrol dari awal dulu ya. Siap. Gimana Fiz ceritanya Fiz bisa ikut pelatnas di Solo ini? Ini kan pelatnas ya berarti Fiz? Pelatnas ya. Para badminton ya. Para badminton. Jadi ceritanya dulu kan ya Mas Was juga tau lah, saya sering tarkam gitu sebelum masuk NPC ini. Ketika tarkam itu posisinya di Tangerang lah, sering main tarkam. Kebetulan saya lawan anak buahnya Kocan waktu itu. Nah, ramai juga tapi kalah sih emang. Tarkam itu kan masih ini Fiz ya, masih lawannya yang normal ya, normal, yang able ya, able, gitu. Masih belum masuk ya, bukan disabilitas masih, dan belum tahu juga ada disabilitas seperti ini. Oh awalnya emang belum tahu ya? Belum tahu, iya. Terus? Ketika itu sama Kocan dipanggil, Pis ini deh, kamu kayaknya tangannya agak sedikit bengkok deh. Coba searching di Google, cari National Paralympic Committee, Apis cari dulu itu ke kirim biodata, Apis ketik. Itu Chandra yang ngomongin? Chandra yang ngomongnya waktu itu. Beneran anak buah saya juga ada tuh yang udah masuk, baru masuk banget. Ya itulah Deva jadi partner saya. Anak buahnya Kocan dulu. Oh dari Chandra ya, karena emang karena ini ya, tangannya kan tangan kiri, Pis. Tangan kiri ya, karena Apis kan main pakai tangan kiri dari dulu. Dan bengkok pun dari sebelum main badminton, latihan dari kecil emang sudah bengkok tangan. Oh kalau ini maksudnya dari lahir atau? Bukan, kelas 2 SD dulu jatuh. Oh. Iya jatuh dari pohon, emang karena turunan tangan kiri, mainnya pakai tangan kiri. Latihan udah begini tangannya, pertama latihan pun udah bengkok begini. Dari kecilnya itu? Iya. Emang main badminton dari umur berapa? Dari kelas 4 SD dulu. Kelas 4 SD? Iya baru mulai main badminton. Udah ini? Udah bengkok, iya. Udah bengkok begini dulu. Tapi bisa ya, maksudnya dilatihnya gitu ya dari... Iya. Pelatihnya bilang gimana tuh dulu tuh? Ya dulu kan latihan di Bogor ya, Mas Sigit itu sama kakaknya Mas Sigit. Mas Gatot. Ya kalau latihan push up nggak pernah push up, angkat besi nggak pernah, angkat main beban, habis gitu aja sih. Oh berarti cuman mukul aja ya? Iya. Mukul terus fisik, lari apa gitu ya? Gitu, stroke aja gitu, drilling biasa gitu. Lah powernya dari mana tuh? Makanya nggak ada power habis. Powernya kurang makanya. Salah satunya itu kelemahannya, makanya ya kalau main double kan kebanyakan di depan gitu main gitu. Oh berarti lo main ini ngotak-ngatik ya, umpan ya? Umpan lo playmaker ya, playmaker ini playmaker nih. Makanya kalau cari partner dulu tarkam yang hanya tukang gubuk aja di belakang udah. Nah terus dari situ searching di itu daftar tuh. Daftar, habis ketemu sama Mas Nur Rahman, dikasih kontak pelatihnya dulu sama yang pengurus NPC ada namanya Mbak Sofi, dikasih Mas Nur Rahman, saya ngehubungin. Oh beneran istri saya jadi pelatih di Jawa Barat. Waktu mau PON Peparnas itu sebulan lagi mau pelaksanaan, kebenaran tuan rumah Jabar, kontak lah. Pas kesana Mbak Pipit baru kenal saya, tes main. Mbak Pipit tuh yang ini ya, mantan Jarum ya? Mantan Jarum pernah juga ya kalau nggak salah ya? Pernah, iya. Pernah ya kalau nggak salah ya? Itu suami istrinya Mas Nur Rahman itu yang ketua pelatihnya dulu di NPC badminton. Masuk, pas beneran di Jawa Barat, pelatihnya pun Aujang Soerlan.
Oh iya Iya, iya iya. ada Mas Ujang. beneran Apis dulu di Lipo dilatih sama Ujang. Oh, udah nggak usah diseleksi, Pak. Masuk aja langsung kan. Karena udah tahu ya Udah tahu, kualitasnya ya. iya kan kebenaran juga sebelum ada itu 2 bulan ke belakang main Tarkam di Cikijing ketemu Ujang juga Apis sama Oh. Denny Boboho dulu ingat Apis. Terus Ya udah Bang langsung masuk aja. Pasti dari main. Oh ya udah masuk. Akhirnya dipaterin sama Deva itu. Jawa Barat. Jawa Barat, mewakili Jawa Barat. Berarti masih masuknya tuh masih tingkat provinsi dulu Masih ya? tingkat provinsi ya, mewakili tingkat provinsi senasional. Hmm. Ikut juara di situ Apis main semua nomor single, double, mix, beregu. Single, double, Mix, beregu. beregu. Empat itu. 4 nomor. Hmm. Kebenaran alhamdulillah juara 3 emas 1 perunggu. Yang 3 emas apa aja tuh? 3 emas double, mix sama beregu. Singlenya perunggu Apis. Kalah di semifinal. Karena emang nggak pernah main single, nggak pernah latihan single kan. Jadi ikut aja itu emang nggak ditarget kalau yang single gitu. Tapi 3 emas ini juga dong, prestasinya bagus juga dong. Ya lumayan dulu. Apis juga kan nggak tahu ya bakal di situ tuh ternyata udah disamaratain tuh pas Apis sama yang PON. Oh. Dari gubernur pun hadiah bonus se-Jawa Barat pun udah sama. Oh, sama yang able tuh sama ya, Able normal ya. Ketika 2016 itu Apis masuk di PON. Oh. Ya kaget kan Apis. Lagi tuh berapa bonus itu? Dulu itu kalau nggak salah 200 lebih lah pokoknya. Satu emas. Iya. Wah, rezeki ya gitu. Iya tuh, aduh itu. Makanya kadang kalau inget dulu tuh, wah benar-benar nggak ada yang nyangka gitu Mas. Iya, Apis kan dulu dari, ya gitulah maksudnya, dari keluarga yang sederhana, apa-apa sendiri tulang punggung keluarga, latihan pun di Mas Gatot pun gratis, sempat berhenti karena nggak bisa bayar. Oh. Jadi ya udah Pis latihan aja gitu. Ya gitu lulus sekolah pun jadi kemana sih ceritanya jadi? Enggak, justru kan butuh tahu Iya. kan ya basicnya Iya. Hafiz kan. Jadi dulu pas itu lulus sekolah langsung kerja di Trans TV kan Apis pernah Oh tuh iya, kerja pernah di Trans dulu ya, TV waktu ya, itu ya. karena kerja Trans TV juga karena main Tarkam ada yang kenal ngelihat mainnya untuk mewakili antar media masuk Trans TV 4 tahun. Sama Robi ya. Iya, sama Robi Mas apa Robi gitu dulu ya. sama Koko dulu di Trans TV 4 tahun masuk pindah ke Net TV setahun. Ya gitulah, Melanglang Buana. Malang Buana Iya. ya. Tapi itu semua dari badminton ya, Fis? Dari badminton semua. Emang badminton Emang tuh, ibaratnya badminton tuh kayak penghubung batu loncatan lah. Iya. Batu Ya, loncatan. ini istilahnya kalau di tema gue ini badminton ini kan jadi second winner dulu nih. Bener. Iya kan, Iya. angin kedua. Angin Bener kedua, nggak? bener. Dari yang angin pertama lo nih, misalnya kan ya biasa-biasa aja kan, Iya. main tarkam Main, apa gitu. iya. Nah terus udah tahu dapat kesempatan di Dapat. para badminton ini, Iya. wah loncatannya luar Ya, biasa Fis ya. alhamdulillah lah ngangkat semua keluarga derajat martabat lah Mas. Iya, alhamdulillah Fis ya. Alhamdulillah. Nah itu Fis, dari PON itu kan 3 emas tuh. Iya, Itu belum pelatnas. belum. Oh, belum pelatnas. Jadi sama kayak yang di Able sih kalau yang juara PON tanpa seleksi, kalau yang di aturan di kita di disabilitas langsung masuk pelatnas. Oh, jadi dari PON itu langsung masuk pelatnas. Iya, Peparnas itu juara 2017-nya karena ada SEA Games. ASEAN Para Games di Malaysia masuk pelatnas lah, habis baru itu pertama kali. Baru masuk pertama Iya. kali itu ya. Gak nyangka juga, bener gak ya ini ya? Hmm. Kok bisa yang ngebela Indonesia bakal di Iya, belakang tuh iya, pakai iya. nama Hafiz Indonesia tuh hanya angan-angan sih dulu ya Mas ketika masih jadi atlet Able. Kayaknya berat kan lawan-lawan yang gak Merinding gue Fis. Sama. Berat. Merinding apa ya bener deh. Dulu ya gitulah kan Apis sempat di Trans TV jadi kayak wawancara jadi reporter juga gitu, jurnalis di Indonesia Open 2012, inget tuh pas zamannya masih Agripina sama Gideon. Iya. Kan Apis liputan ngeliat tuh bisa gak yang main di sini ya gitu. Jadi udah kerja cuman masih ada harapan gitu Mas. Oh, berarti ada pikiran ya. Ada kayak ke sana ya. kayak pengen ada hasrat lah iya. gitu. Wah, euforianya kan namanya di Istora kan benar-benar Iya. beda gitu ya Mas ya. Ketika masuk lapangan dipanggil nama, orang tepuk tangan semua pasti kalau Indonesia main. Nah itu emang begitu juga Fis, pelakuannya pas ini Asian Games ya, lagi tuh Asian Games di Indonesia ya. Di Indonesia ketika habis 2017 yang di Malaysia itu, alhamdulillah kan dapat 1 emas. Nah, di Malaysia dapat 1 emas ya. 1 emas. Ya? Itu pun awalnya review dulu dan diprotes sama hampir semua negara diprotes. Apis sama Deva. Apa tuh yang diprotesnya apa? Diprotes karena disabilitasnya kayak ringan, kayak ini mah
normal, ini mah bukan orang disabilitas gitu. Terus? Dan alhamdulillahnya diprotek Apis sama dokter yang klasifikasi. Jadi ada namanya tuh klasifikasi kalau mau masuk. Misalnya di Indonesia udah kelas kayak Apis namanya kelas SU5. SO5 ya. SU5 ya, single upper 5. Kalau pas masuk ke internasional belum tentu masuk, Mas. Banyak yang gitu. Jadi nggak lolos. Kan hanya di Indonesia kan hanya dokter Indonesia yang klasifikasi. Iya. Tapi kalau di luar ada beberapa negara yang klasifikasi beberapa dokter, nggak hanya dari satu dokter. Diperiksalah sama 3 apa 4 dokter gitu. Pas diperiksa masih review Apis. Ibaratnya review itu belum dapat SIM lah, belum confirm. Iya. Masih review. Nah, ketika di Malaysia langsung dicek lagi, confirm langsung. Alhamdulillah di situ. Langsung boleh main tuh ya? Iya, langsung boleh main. Maksudnya udah ibaratnya nggak bisa ada yang protes gitu. Kalau udah dapat sertifikat confirm itu C. Mainlah di Malaysia itu, alhamdulillah dapat 1 emas. 2018-nya Asian Games. Itu 1 emas dari apa? Dari double. Nggak ada. Iya. Bergunya nggak main? Nggak ada waktu itu. Malaysia tidak ngadain. Mixed double nggak main? Nggak main. Konsen di double aja ya? Konsen di double aja. Karena kan baru ini juga belum tentu juga masuk apa enggak soalnya Apis. Jadi hanya 1 nomor aja. Kalau Deva single double. Nah, terus dari situ langsung ke ini? Langsung ke Asian Games. Asian Games. Kebenaran kan 4 tahun sekali Asian Games. Kebenaran 2018-nya Asian Games. Indonesia ya? Kebenaran tuan rumah pun Indonesia. Iya. Nggak, itu Fis, kalau di sini nih sistemnya itu jangka panjang atau memang per project, Fis? Per project. Per project ya? Kan kalau di Platas kan yang kalau Platas yang Able itu kan Able dia berdiri sendiri, Mas ya. Jadi PBSI, ada PSSI. Jadi organisasinya tuh berdiri sendiri. Kalau kan tetap bawa naungan KONI. Iya. Nah, kalau di kita enggak. Jadi tetap langsung di NPC, namanya National Paralympic Committee. Seluruh cabang ada di sini semua gitu. National Paralympic Committee. National Paralympic Committee, iya. NPC itu ya. NPC. Jadi itu memang langsung dipegang dari Kemenpora ya? Kemenpora, NPC langsung ke atlet. Gitu. Nggak ada induk organisasi lagi. Nggak ada. Jadi itu yang maksudnya langsung ya. Langsung. PBSI berdiri sendiri ya. Jadi langsung. Iya. Tapi sekarang sudah sejajar sama KONI. NPC-nya NPC. Jadi udah sendiri-sendiri. Dulu kan masih ikut KONI, ibaratnya masih di bawah naungan KONI dan hibah gitu. Sekarang udah berdiri sendiri. Nah, terus tuh pas Asian Games itu Platas berapa lama? Biasanya dipanggilnya gimana sih? Dipanggilnya sama sih kayak yang biasa SK, ada SK dari pusat ke Jawa Barat, ke provinsi masing-masing, provinsi baru manggil atletnya atas nama siapa, baru dimasuk Platas. Pas dipanggilnya itu memang berdasarkan prestasi? Berdasarkan prestasi. Nggak diseleksi lagi gitu dong, nggak? Nggak, iya. Jadi berdasarkan prestasi dan ada kans untuk medali gitu. Jadi dari SEA Games itu, prestasi di SEA Games langsung diambil itu ya? Iya, langsung. Itu biasanya Platas itu jangka berapa lama, Fis? Jangka waktunya hampir setahun sih, bisa lebih. Persiapannya setahun. Setelah itu bubar dulu gitu ya? Setelah itu bubar pun hanya ibaratnya kayak istirahat formalitas sebulan, kita udah masuk lagi. Kayak SEA Games kan 2 tahun sekali. Iya, SEA Games Asian Games 4 tahun sekali. Jadi terus aja ada terus. Olimpik 4 tahun sekali. Iya, Olimpik 4 tahun sekali. Jadi pasti paling istirahat. Kalau menjelang Olimpik biasanya istirahat 1 tahun. Kalau Apis misalnya nggak main Paralimpik. Oh, Olimpik nggak main ya? Nggak main karena kelas double-nya nggak ada, dihapus sama dari WWF pusat. Oh, nggak ada. Iya. Terus Fis, yang di Asian Games gimana, Fis? Ceritanya, Fis? Jadi Asian Games itu tuan rumah dan di situ memang Apis benar-benar latihannya benar-benar fokus karena kan dari Pressmania pun udah digadang-gadang tuh udah 1 miliar, udah gitu Mas. Bonus ya. Pressmania kan dari turnamen. Iya, maksudnya bonus dari pemerintah tuh udah karena tuan rumah kan. Pengen pengen booming gitu 1 miliar. Wah, itu benar latihan konsen dan PNS juga. Yang kan PNS juga ketika itu ya udah bener latihan, bener-bener dimaksimalin lah latihannya dan sampai ya itulah setahun itu tuh bener-bener mau mendekati kan karena tuan rumah kan yang Asian Games kan disiarin juga di TV ya. Waktu dia Jojo itu, waduh, Jojo ini ntar bakal main di situ juga nih. Wah, sampai nih kayaknya cita-cita yang dulu Iya. Bakal serame ini gak ya penonton? Kalau yang disabilitas gitu kan, angan-angan, dan ternyata pas datang itu wah bener hampir sama penonton kayak yang euforianya sama yang kayak yang Able.
bener-bener plek, rame, pol pokoknya. Hmm. Karena dilibatkan semua mungkin ya kan, Hmm. ada artis segala macem lah pokoknya. Hmm. Dan ketika main di situ alhamdulillah bergu dulu, dan emas pertama untuk Indonesia waktu itu bergu. Hmm. Jadi karena bergu hanya 1 hari apa 2 hari gitu. Yang lain belum pada main karena masih lama. Untuk ke medalinya Apis hanya setelah 2 hari, dan medali emas waktu itu pertama untuk Indonesia. Alhamdulillah itu udah agak lega lah. Udah ada titik apa ya, kayak sebelum main perorangan udah Udah ada gambarannya gambaran lah. lah. Alhamdulillah ini PNS yang penting begitu Mas dulu. Kalau bonus kan itu hanya bonus aja lah gitu. Yang penting PNS-nya itu karena seumur hidup kan kita digaji gitu ibarat. Iya. Misalnya masa depan dijamin. Masa depan dijamin. Ketika itu ya udah. Dan perorangannya main alhamdulillah. Emas juga waktu itu. Iya, finalnya sama orang Indonesia juga. Double. Yang lo rasakan gimana, Fis? Pas lo tuh dipanggil kan tuh. Iya. Banyak penontonnya. Lo udah mimpi banget tuh kan. Udah pernah mimpi tuh gimana tuh, Fis? Rasanya, Fis? Ya bilang mau apa? Mau nangis tapi fokus dulu gitu, Mas. Merinding pasti. Kan kalau kita di backstage belakang itu, kalau pemain kan kalau udah mau siap-siap main kan bisa nongol-nongol dikit tuh di tirai hitam gitu ya. Siap kata volunteernya gitu ya, udah siap. Dipanggil nama Coach Su misalnya gitu. Wah, itu ngelihat penonton aja kayak ya udah kayak kita nonton bioskop yang film-film gitu. Wah, ini jadi kenyataan benar ya. Ya udah fokus aja lah habis ya. Gak usah mikir macam-macam dulu gitu. Nah, terus pas juara gitu kayak yang Able gitu. Iya. Gitu, mirip banget plak. Nah, pas sudah 20 kebenaran kan Apis paling depan lah gitu ya, ibaratnya ya dibilang apa yang inilah gitu, yang seksi inilah gitu, yang euforia semangatnya. Ayo gitu. Masuk pas juara di situ, nggak tahu ya, saya lupa ada Pak Jokowi apa enggak waktu itu. Yang pasti dulu masih Pak Imam waktu itu ada nonton, Pak Menteri ada nonton ketika Pak Imam Nahrawi ya waktu itu gitu 2018 masih Pak Imam. Masuk semua pada penonton pada ini bendera dikibarin, kita pada hormat, wah di situ udah nangis gak karuan lah pokoknya. Nangis sih. Iya. Terharu banget ya. Benar-benar apa ya, kayak sampai sekarang pun yang nggak nyangka aja Mas gitu. Kok bisa ya, maksudnya dari Apis soalnya kan ya itu yang dibilang tadi, Apis dari orang yang keluarga yang sederhana, emang apa-apa serba sendiri, tulang punggung keluarga dari dulu juga. Wah gila udah dah. Kebenaran orang tua juga waktu itu pas bergo emang nggak nonton. Pas nontonnya pas final perorangan nonton. Wah udah. Nangisnya benar-benar. Lo pas final perorangan juara langsung lari ke orang tua dong. Setelah beres. Iya. Pas menang, sujud dulu. Sujud syukur. Ada apa, mama semua ada ajak, istri juga ada semua. Udah pokoknya peluk udah gitu. Ya udah di belakang apalagi alhamdulillah mah Apis bisa juara, cita-cita mama umroh dulu. Wah udah gak kuat kok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu kan emang satu pencapaian lo, ya kan, bisa banggain orang tua. Sedih lah gitu. Dan mungkin kan pencapaian lo hari ini nih, sampai hari ini kan sebenarnya kan lo emang usaha. Tapi kan orang tua itu kan, doa orang tua tuh yang mengabulkan, mempermudah jalan lo itu. Yang paling apa ya, ibaratnya ya mujarab lah gitu Mas. Iya. Tidak ada dua lah gitu. Minum dulu. Minum. Aduh. Tapi suaranya cepet ini banget ya. Terus gimana tuh orang tua tuh? Wah udah pokoknya. Ya gitulah pokoknya. Udah gak karuan cium apa. Kebenaran kan di situ juga ketika juara juga langsung media. Biasanya Apis ngeliput media, sekarang diliput sama ini. Kayak gini ya, lo mau mampir di channel ini ya, gitu. Aduh, nggak nyangka juga itu. Kebenaran ya, itu cita-cita Apis awal tuh, makanya Apis ikhtiarin pengen juara. Satu, pengen beliin rumah orang tua. Karena kan Apis dulu masih ngontrak, Mas. Sampai 2018 pun Apis masih ngontrak sama keluarga. Belum punya rumah sama sekali, dari dulu. Apis dulu sampai punya prinsip, yakin aja gitu.
Gak kuat. Nggak apa-apa, Fis. Ini kan emang satu pencapaian lu luar biasa banget, Fis. Maksudnya kan, mungkin kan di pikiran lu itu kan, lu pengen, apa ya, banggain orang tua, pengen jadi juara, ya kan? Itu kan Allah yang ngabulkan kan, gitu loh. Terus akhirnya ini, umrohin tuh orang tua Iya, dari bonus ini. dari bonus yang Asian Game. Hmm. Terus umrohin sekeluarga, papa, mama, istri, mertua, Hmm. sama Apis 5 orang. Apis berangkat. Wah, luar biasa. Itu tuh ini ya, benar-benar Wah. maksudnya tuh anak yang berbakti sama orang tua nih. Padahal itu juga kan nggak ada apa-apanya, Iya, Fis. ada apa-apanya. Cuman Misalnya ya. seenggaknya Apis, ya selama ini Apis sampai gede. Iya kan, apa ya, yang ngegedein lu Iya. lah dengan jerih payahnya ya kan, dan itu kan nggak akan pernah terbayarkan lah. Kalau ingat itu tuh, aduh, Hmm. udah inilah. Pokoknya sampai dulu dibuatin buku sama siapa ya? Pak Daryadi dulu. Yang Oh, Pak iya, iya. Daryadi dibuatin semu. Pak Daryadi tuh wartawan. Wartawan gitu iya. Itu kenalnya Apis karena dulu kerja di Trans TV itu. Iya, iya, iya. Pertandingan Kan ada antar media, kan, iya gue itu. juga ada main tuh. Nah iya, udah main itu Gitu. Mas Bas. Antar media itu, jadi kenalnya di situ. Bukunya judulnya apa waktu itu? Aduh, lupa Apis bukunya Lupa ya? judulnya. Pokoknya ada di rumah lah. Pokoknya dipajang aja sama mama tuh di selembaran bukunya itu. Dari Asian Games itu, Asian Game itu bonus tuh ke istana dong. ke istana. Oh. Ke istana enggak, Apis enggak ke istana karena masih main waktu itu perorangan. Yang ke istananya yang udah beres, atlet yang sudah beres ke istana waktu itu. Nah, enggak tahu kenapa itu cair hanya 2 hari Mas waktu itu. Langsung ya? Langsung. Hanya 2 hari di buku tabungan tuh udah ada nominalnya. Lu gimana, Fis? Lihat gitu, Fis? Wah, udah. Gimana, Fis? Rasanya? Enggak tahu, Apis sudah ini bener aja yang 9 Mas. Bukan 6, 9. Gimana, Fis, pas ngelihat bonusnya itu, Fis? Ya itu, langsung Apis tekatin kan cita-cita pertama Apis yaitu satu beliin rumah orang tua, benerin rumah Apis yang di perumahan itu, sama umroh itu aja udah. Yang lainnya selebihnya ya ditabung aja dulu gitu. Nggak ada lagi, pokoknya Apis itu cita-cita yang harus di Apis. Maksudnya udah ada kayak barat nazar tekad gitu lah Mas. Nah sekarang tuh yang lu planning apa, Fis? Kedepannya, Fis? Kan mungkin kan main ini kan ada masanya ya kan? Iya benar, Bener ada nggak? masanya ya. Walaupun ini sebenarnya kan lumayan panjang ya. Panjang masa karena nggak disable ada, ini kan, karena iya, kan nggak dibatas umur. nggak ada Iya. batas umur. Cuman pasti yang namanya regenerasi pasti selalu ada Mas. Iya. Kalau planning ke depan sih emang Apis belum ada ya Mas, misalnya kayak mau usaha apa. Jadi uang yang nanti didapat ketika misalnya ada dapat bonus lagi apa, ya sementara hanya Apis tabung aja dulu gitu. Karena kan satu anak udah 2 masih pada kecil. Pengennya kalau misalnya masih di sini, istri pengen dibawa Ke Solo sini. ke Solo, iya. Iya Pengen, bener sih. iya, jauh pengen tuh ada kayak ya rumah kecil lah di sini gitu Mas. Paling itu sih planningnya, kalau enggak ini ya paling ya di sana kerja di Kemenpora kalau udah pensiun Pak. Udah pensiun. Oh iya, karena lu udah PNS ya. Iya, karena sudah PNS juga. Iya, Dari bener hasil yang Asian Game itu kan. Tinggal lu terusin aja tuh di PNS lu, mungkin lu berkarir di situ. Iya. Ya kan, Tinggal sekolah lagi lah. Iya. Atau apa. Ya paling itu planningnya kalau misalnya sudah tidak dipakai lah kalau di Iya, bahasanya soalnya kan itu. kadang kan karena regenerasi kan. generasi ada yang lebih kualitasnya lebih di atas Apis. Ya paling kerja di Kemenpora. Kerja ya Kemenpora ya. Paling Wah, itu luar biasa. planningnya. Sekarang ini persiapan apa nih, Fis? Sekarang persiapan di Asian Para Games di Cina nanti bulan Oktober. Para game di Cina ya? Iya. Oktober. Itu Asian Game ya? Setelah Asian Game ya? Iya, setelah Asian Game biasanya jaraknya hanya beda sebulan sih. Iya, biasanya kan gitu ya. Hanya beda sebulan baru kita yang able baru ini, yang non able, yang able baru Yang kita. disable ya, baru. gitu. Nah, itu persiapannya sekarang apa nih? Kan kalau nggak salah mau ada pertandingan ini ya, Indonesia Open ya? Iya, single event Indonesia Open kita setiap tahun pasti ada Indonesia Open. Ada kan? Tahun kemarin di Jogja, sekarang di Solo. Nah, nanti di Cina target apa nih, Fis? Ya kalau dari target dari NPCC para penonton memang
medali emas, cuman kan persaingan sudah mulai rata Mas. Sekarang nggak kayak 2018 kemarin. Oh, udah ini ya? Iya, karena banyak atlet-atlet yang baru juga dari negara lain gitu. Oh, Memang musuh terberat Apis sama Depa sih memang di Malaysia sama India sih. Malaysia tuh kalau nggak salah pelatihnya Indonesia juga, Fis. Pelatihnya Indonesia. Dulu yang Olimpik, Paralimpik itu Mas kan dia yang kelas Apisnya itu yang single. Pelatihnya kan Rashid Siddiq. Iya, Rasid. Sekarang Mas Nova itu yang dari Solo kan? Nova Armada. Iya, Ya. pelatihnya yang Malaysia itu. Itu Makanya lu angkat apa? Ya sedikit di atas gua lah itu. iya, makanya Sama-sama di Pelita dulu, di Pelatnas. Oh. Dulu di Pelita dia. makanya dia Cahya itu jadi berubah mainnya sekarang. Dulu badannya kayak Apis sama. Iya. Jadi kurus semenjak Deva datang itu. Oh ya, Fis nih ya. Maksudnya nih gue pengen tahu juga nih waktu sebelum adanya para binton inilah, lu belum masuk, belum apa gitu, atau masih dari kecil, kan kejadian kecil ya kan? Itu lu ada penyesalan nggak, Fis? Ada. Gitu, Fis? Ada pasti Mas. Hmm. Jadi ada minder, ada dulu. Apis kan kalau pakai baju tuh jarang yang ketat-ketat, agak ini karena ada sedikit minder lah. Diledek di sekolah, di lapangan, di tempat latihan gitu. Maksudnya dari kayak gini juga suka malu karena kan ya ada sedikit rasa minder pasti Mas. Gitu. Terus nggak mungkin masuk pelatnas juga, satu biaya nggak punya. Kalau mau pertandingan Sirnas harus partner double sama orang yang punya biar berangkat. Pelatnas nih pelatnas yang able ya, yang able. Ya, kan? Iya, nggak tahu ada disabilitas ini. Ya minder aja gitu Mas, maksudnya nggak mungkin deh kayaknya deh. Ya tetap cita-cita mah ada lah, semua pemain badminton kan pasti cita-citanya itu ke pelatnas, bener gak Mas? Pelatnas. Iya. Terus juara. Paling tertinggi kan juara Olimpik. Olimpik. Kan, gitu, Sirnas aja dulu susah tembus habis Pak. Iya. Jadi dari situ udah satu kan karena ya itu nyari yang gratis aja setiap latihan gitu. Pustikat juga dulu pindah-pindah kan karena nyari yang beasiswa aja habis. Dulu prestasi di Ebel, Sirnas cuma semifinal. Sirnas Jawa Barat dulu 2008 kalah sama Gideon. Sirnas Jawa Barat dulu. Yang di Bandung masih main di SGS kan? Iya, SGS itu. SGS tahun 2008. 2008 Sirnas. Itu single tapi semifinal dulu. Semifinal kalau prestasi tertinggi ya. Itu kalah sama Gideon. Remaja. Itu taruna akhir. Taruna lu prestasi single bagus ya? Iya, dulu sebelum Ebel lo itu padahal itu kan udah gini ya. Udah gini. Dulu ya prestasi tertinggi itu sih Sirnas semifinal ke Jurnas 8 besar kalah sama John sama Darmiko, ingat habis itu. Haikal habis itu. Ya berarti maksudnya emang level permainan lo sama yang Ebel rata dong sebenarnya. Ya, alhamdulillahnya Apis yang seangkatan tuh yang ada yang sekarang pelatnas atau udah yang keluar. Kenal semua gitu Mas karena dulu kalah cuman rame gitu Mas. Jadi mungkin ya ingat lah gitu kayak Gideon sempat ketemu Apis di Istana Presiden di Bogor acara Sumpah Pemuda. Apis datang ada Gideon, Kevin gitu sama ada Cici gitu. Apis datang di disabilitas. Gideon sempat nanya, "Pis, ngapain di sini?" katanya. Prestasi apa, Pis? Ini disabilitas. Wah, masa sih katanya. Ya pasti juara lah katanya, sama gua aja dulu rame katanya gitu. Berarti emang pernah ketemu ya? Iya, sama jadi kayak Gideon gitu ingat sama Apis dan sering ketemu banget dulu sama Gideon itu kalau Sirnas. Sebelum Bandung kan dulu ada Jakarta dulu ya. Berendeng tuh saya kalau Sirnas Jakarta sama Bandung. Jakartanya ketemu lagi Gideon di 32 apa 16 besar. Iya, pas udah berhasil lagi ini ketemu juga ya, maksudnya ngobrol gitu. Iya. Masih inget nyambung gitu. Masih inget iya gitu. Tapi dulu tuh sempat ada rasa marah gak, Fis, sama diri lu kayak gitu, Fis? Iyalah, Mas. Kan nggak, maksudnya marahnya itu seperti apa gitu? Marahnya itu keselnya satu nggak akan punya power, nggak akan bisa punya power lebih. Terus suka sering nyeri-nyeri gitu. Sedangkan Apis ya kayak punya keyakinan gitu, bisa lah. Soalnya satu Apis tangan kiri juga kok jarang di Indonesia gitu, Mas. Jadi nggak, tapi ini Fis, lu tuh tetap punya pikiran lu bakal bisa jadi juara atau apa itu tuh dari apa gitu? Ada bayangan gitu tuh? Ada bayangan gitu terus. Karena kan ada ketika kayak Apis se-Jawa Barat pernah juara 1 single. Nggak, tapi maksud gue tuh yang gue paling ini ya, waktu kekuatan pikiran lo kuat banget lo, Fis, ya. Untuk mewujudkan lo tuh bisa bela negara, terus lo ya istilahnya bisa ngangkat harkat martabat orang tua, keluarga, iya kan? Iya, ya itu. Itu emang kebayang terus, Fit? Kebayang terus, nggak tahu kenapa ya, Apis ya.
Jadi ada kayak keyakinan, makanya prinsip hati Hafiz tuh kayak kerja capek, naik kereta apa, yakin aja lah bisa berubah nih hidup gitu. Gitu ya, Itu Fis? iya. Wah, ini Maksudnya Pak Ai ini bener-bener nih, bagus nih Pak Ai. Oh, terus? maksudnya karena sering capek kali Hafiz ya, Mas, ya. Hmm. Sering apa-apa mandiri soalnya dari dulu gitu. Nggak pernah sama orang tua diantar apa gitu karena keluarga yang biasa. Punya keyakinan aja gitu biarpun sudah kerja, apa sudah gimana, capek apa gitu, masih main badminton. Sempat sparring di pelatnas habis dulu juga. Sempet ya? Sempat. Oh. Tapi itu keyakinan itu Hafiz nih bisa memang membayangkan dan merasakan gitu, Fis? Iya kayak ya obsesi yang nggak mungkin sih sebenarnya, Mas. Nggak mungkin Iya. buat kita Iya. manusia ya kan. Iya. Ternyata lu lain ya kan. Iya. Iya. Alhamdulillah itu. Sempat Apis kalau liputan ke pelatnas tuh paling seneng. Oh. Dulu sempat liputan ke pelatnas di Net TV itu. 2012-an Apis sempat liputan. Kan kalau di pelatnas tuh ada baca yang gede tuh, Mas ya. Impossible is nothing. Gak ada yang nggak mungkin ya. Gila, enak banget ya di pelatnas gini ya, latihan bela negara gitu. Sambil liputan tapi ngeliput pemain gitu. Dari itu apa yang lu dapetin dari baca itu? Dari- Ketangkep di Iya. pikiran lu. Kepikiran dan selalu jadiin slogan sama Apis akhirnya dari baca itu. Ini rahasianya nih Pak E sebenarnya nih. Dia bisa membayangkan dan bisa merasakan. Mungkin ya waktu cerita tadi Hafiz kalau balik ke belakang dia ngeliput di Istora tuh dia kan bisa mendengar tuh. Gemuruh penonton di Istora kan tuh wah, luar biasa. Nah ini memang masuk banget gitu dalam pikiran bawah sadarnya gitu loh. Jadi itu sebenarnya bisa narik Hafiz nih, bisa jadi di pelatnas di Sambel ini kan apa para badminton, ya kan? Itu Bener. emang Allah tuh yang mewujudkan tuh. Itu Jadi- doa terbaik sebenarnya itu tuh, Fis. Ya kan? Ya gitu loh karena apa yang Apis inginkan dulu ya kayak punya motor aja kan susahnya benar-benar. Iya. Jadi punya keyakinan terus, Mas. Hmm. Enak ya kalau latihan tuh bisa bawa mobil nggak harus pakai jaket, bawa tas di sini, sepatu apa baju kantor di sini. Kalau pakai mobil kan kita pakai sandal jepit, pakai celana pendek. Ini kan udah bisa gitu. Kapan ya? Bisa sih kayaknya. Nggak tahu dari mana jalannya bisa. Jadi Tapi lo udah bayangin itu? bayangin terus. Pengen punya ini dibayangin itu, Mas. Oh. Kayak Tarkam kita selalu naik motor rakyat apa. Wah, tas juga kalau mau nangis sekali, tas gendong, isi sepatu, baju kerja, apa habis kerja main Tarkam gitu. Wah, kapan ya bisa punya mobil, kapan ya bisa punya motor bagus gitu. Ya itu rahasianya, Fit. Sebenarnya tuh. Allah tuh mewujudkan gitu loh. Karena lo ada di pikiran bawah sadar lo. Iya. Nah, terakhir nih, Fis. Iya. Ya, kasih pesan deh, Fis. Sama Pak Ai dan Mak ini pemirsa gue nih. Karena kan lo gue bilang apa ya, luar biasa gitu loh. Dapat satu keajaiban nih, Fis. Iya, benar. Bener gak? Satu keajaiban gitu loh. Yang tapi kan keajaiban itu kan gak sesamat datang. Iya. Artinya lo paling gak tuh lo bisa bayangin, lo bisa rasakan, dan lo bisa mendengarnya itu kan. Iya. Ya. Coba Fis kasih ini, Fis. Kalau pesan ya untuk kita saling ini aja lah. Apis mengingatkan semua juga. Dulu prinsip Apis itu cuma satu sih sebenarnya, yakin. Dan impossible is nothing, jadi nggak ada yang nggak mungkin selama kita berusaha, selama kita punya keyakinan kuat, insya Allah apa yang kita inginkan pasti tercapai asal berpikirnya selalu positif. Jadi hukum alam semesta itu bakal narik ke kita kalau kita berpikir positif. Ya paling itu sih, apapun yang terjadi harus kita hadapi walaupun kadang itu pahit, kadang manis gitu. Jadi semangat terus, yakinkan diri bahwa apa yang ingin kita wujudkan asal kita ikhtiar pasti insya Allah tercapai. Wow, Pak E, ini banyak banget nih insight-nya nih yang saya dapat nih ya. Dan saya harap Pak E dan Mak E juga bisa dapat insight yang banyak juga nih dari obrolan tipis-tipis sama Hafiz nih. Terima kasih banyak nih Pak E nih yang udah nonton video ini sampai habis, dan saya juga terima kasih banyak nih sama Hafiz. Siap, udah makasih, mau Mas Was. menginspirasi Pak E dan Mak E nih, dan mampir di channel gue. Makasih banyak ya Hafiz. Iya, makasih, Mas. Sukses terus ya Hafiz. Iya, Semangat terus Hafiz. Iya. Oke, bye. Sip.